Halo teman-teman, podcast administrasi publik ini akan membahas pemerintahan dan tata kelola yang tangguh atau istilah kerennya robust governance. Penasaran kan? Wah, apa itu? Simak videonya sampai habis ya. Kita semua pasti ngerasain ya. Zaman sekarang ini rasanya serba nggak pasti ya. Betul banget. Kayak turbulensi terus-menerus gitu ya. Nah, iya itu dia. Terus pertanyaannya gini, gimana caranya organisasi publik, ya contohnya Pemda gitu, yang mungkin Anda sering berurusan juga, bisa tetap jalan efektif? Bukan cuma bertahan ya, tapi malah mungkin bisa lebih baik gitu pas lagi ada krisis atau guncangan hebat. Itu tantangan besar sih emang. Nah, kebetulan nih, hari ini kita mau bedah satu kajian menarik. Baru aja publish di Journal of Public Administration Research and Theory. Oh iya, tentang apa tuh? Ini bahas konsep tata kelola yang tangguh, atau bahasa Inggrisnya robust governance. Oke, robust governance. Iya, jadi ini bukan cuma soal gimana caranya bangkit lagi abis kena masalah, tapi lebih ke kemampuan buat lincah adaptasi sekaligus proaktif cari cara baru. Jadi adaptif dan inovatif ya, dua-duanya. Betul. Supaya tetap bisa melayani publik meskipun lagi ada badai, gitu. Wah, menarik. Studi ini pasti relevan banget ya sekarang. Banget. Apalagi ini studinya pakai kasus nyata. Kasus apa itu? Studi ini ngeliat gimana 6 wilayah di Italia ngelola kampanye vaksinasi COVID-19. Wih, itu kan ujian turbulensi yang ekstrim banget ya. Iya kan? Nah, tujuan studinya ini ngebongkar resepnya nih. Resep organisasi di balik ketangguhan mereka itu apa aja? Oke, jadi kayak lihat dapurnya gitu ya. Persis. Strukturnya gimana sih yang mereka pakai? Koordinasinya gimana? Terus gaya kepemimpinan yang efektif tuh kayak apa? Jadi benar-benar dibedah elemen kuncinya ya. Iya, kita bakal lihat nih, apa aja temuannya. Oke, menarik nih. Yuk, kita kupas lebih dalam. Sip, kalau gitu apa nih bahan-bahan utama istilahnya buat bikin tata kelola yang tangguh ini? Temuan intinya apa? Oke, jadi gini, dari 6 wilayah itu ada 3 hal yang muncul terus, konsisten di wilayah yang berhasil. 3 hal ya, apa aja tuh? Pertama, soal struktur. Nah, ini unik. Mereka semua pakai struktur jaringan, tapi intinya itu ada tim khusus sementara. Tim khusus, kayak gugus tugas gitu? Iya, semacam unit krisis atau ruang kendali, istilah akademisnya itu adhokrasi. Jadi kayak tim cepat tanggap di luar birokrasi normal gitu. Fleksibel banget, fokus ke misi tertentu. Oke, adhokrasi, catat. Terus yang kedua? Kedua, koordinasi. Nah, ini kuncinya, hybrid. Hybrid, maksudnya gimana tuh? Mereka nggak milih salah satu, tapi nyampur antara mekanisme formal kayak rencana baku, prosedur, rapat rutin, terjadwal gitu ya. Yang biasa lah ya di kantor-kantor. Nah, itu dicampur sama komunikasi informal yang cepet banget, kayak lewat grup WhatsApp atau rapat virtual dadakan. Oh, jadi ada yang formal, terstruktur, tapi ada juga jalur cepat informalnya ya? Persis, ada kutipan bagus nih dari anggota ruang kendali di sana. Dia bilang, ini tuh kayak campuran kehadiran formal yang berkelanjutan dan penyesuaian terus-menerus. Menarik. Jadi ada rencana tapi siap diubah kapan aja lewat jalur cepat. Keren. Betul. Nah, yang ketiga, ini soal kepemimpinan. Gaya pemimpinnya gimana? Harus otoriter pas krisis? Justru enggak. Yang muncul itu gaya kepemimpinan yang memberi energi. Energizing leadership. Memberi energi? Maksudnya gimana tuh? Fokusnya itu bukan cuma ngasih perintah, tapi lebih ke ngebangun semangat tim, jagain apinya biar tetap nyala, terus nanemin komitmen ke tujuan bersama. Oh, jadi lebih kayak motivator gitu ya? Jaga moral tim? Bisa dibilang gitu. Ada responden bilang, pemimpinnya bisa mengubah kelelahan menjadi kegembiraan, menciptakan suasana harmoni. Kan penting banget ya, apalagi kalau Anda dan tim lagi stres berat gitu. Bener banget. Oke, jadi 3 itu ya, struktur adhokrasi, koordinasi hybrid, sama kepemimpinan yang energizing. Kayaknya masuk akal banget jadi fondasi. Iya, itu yang konsisten muncul. Tapi soal struktur sama koordinasi tadi nih, biasanya kan kita mikir, ya makin datar strukturnya, makin cair komunikasinya, pasti makin lincah, makin inovatif dong. Bener nggak sih asumsi itu menurut studi ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Memang ada benernya sih. Oh, ada benernya? Studi ini nemuin ada korelasi. Jadi struktur yang lebih datar
sama koordinasi yang lebih informal, itu cenderung bikin orang di lapangan ngerasa lebih fleksibel, lebih bisa inovasi. Merasa lebih bebas gerak gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi, nah ini, jangan berhenti di situ. Ada tapinya. Nah kan, benar ada tapinya. Gimana tuh? Ini bagian yang mungkin paling bikin kaget ya. Ternyata, pendekatan yang sangat terstruktur, yang terpusat, bahkan yang cenderung hierarkis, Yang kaku gitu. iya, itu pun bisa juga menghasilkan tata kelola yang tangguh. Loh kok bisa? Bukannya kalau hierarkis gitu identik sama kaku, lambat responnya? Nah, kuncinya itu bukan cuma di bagian organisasinya, tapi ada di faktor mindset darurat. Emergency mindset. Mindset darurat? Maksudnya pola pikir gitu ya? Betul, artinya gini, meskipun ada aturan, ada arahan ketat dari pusat, tapi orang-orang di lapangan itu ngerasa punya ruang gerak. Oh, Dan bahkan mereka didorong buat mikir kreatif, buat adaptasi, buat improvisasi secara pragmatis sesuai kondisi lokal yang ya cuma mereka yang tahu persis di lapangan. jadi meskipun ada aturan baku, tapi di lapangan boleh belok dikit gitu ya kalau situasi menuntut? Kurang lebih gitu. Ada responden yang cerita pengalamannya gini, kami punya rencana A. Kalau nggak jalan, kami siap rencana B. Kalau itu nggak jalan juga, ya kami bikin aja rencana C di lapangan. Wah, keren banget. Bikin rencana C dadakan di lapangan? Iya kan? Ini nunjukin kalau fleksibilitas itu juga soal budaya. Soal ada semacam izin nggak tertulis buat mikir out of the box pas lagi genting. Nggak peduli strukturnya formal atau nggak. Jadi intinya itu soal ngasih kepercayaan dan ruang improvisasi ya buat orang di garis depan. Ini penting nih buat Anda ingat. Aturan boleh ada, tapi orang di lapangan juga perlu merasa diberdayain buat mikir dan bertindak adaptif. Tepat sekali. Makanya kesimpulan studi ini nggak ada satu model terbaik yang mutlak gitu. Oh, jadi nggak ada resep paten, satu ukuran cocok semua ya? Nggak. Ketangguhan itu bisa dicapai lewat berbagai kombinasi resep. Ada kasus di mana struktur vertikal yang kuat, tapi diimbangin sama kepemimpinan yang lebih nyebar. Banyak yang ikut ambil inisiatif di bawah. Oke. Ada juga sebaliknya, strukturnya datar, jaringan gitu. Tapi kepemimpinannya lebih terpusat, biar arahnya jelas. Intinya, itu nemuin keseimbangan yang pas. Keseimbangan antara apa? Antara stabilitas, keteraturan, sama kelincahan, fleksibilitas. Dan keseimbangan ini bisa beda-beda tergantung konteksnya. Oke, jadi pelajarannya banyak-banyak ya dari studi ini. Intinya, tata kelola yang tangguh itu soal kemampuan menyeimbangkan stabilitas sama perubahan. Betul, menari di antara keduanya gitu. Dan ini butuh alat bantu kayak unit krisis yang gesit tadi, koordinasi campuran formal-informal, sama pemimpin yang bisa jadi pom bensin semangat buat timnya. Persis. Dan pesan kunci buat Anda nih, jangan cuma fokus ke bagan organisasi atau SOP yang rapi di atas kertas. Terus fokusnya kemana dong? Jaringan informal, komunikasi yang cepat, dan yang paling penting, mindset. Pola pikir yang ngebolehin dan bahkan ngedorong adaptasi cerdas sama improvisasi di semua level. Itu vital banget. Jadi sistem yang kelihatannya kaku pun bisa jadi lentur ya? Bisa, asalkan orang di dalamnya itu merasa aman dan didorong buat beradaptasi. Dikasih ruang buat itu. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu konsep lagi yang disinggung di studi ini. Kayaknya menarik banget buat direnungkan. Apa itu? Namanya energi relasional. Energi relasional. Iya, ini soal energi emosional positif yang bisa kebangun atau malah justru kesedot habis dari interaksi kita sehari-hari. Entah di tempat kerja, di komunitas, di mana aja. Bener juga ya. Interaksi itu kan bisa bikin semangat, bisa juga bikin lemas. Nah, ini jadi bahan renungan menarik buat Anda nih. Coba pikirin tantangan di lingkungan Anda sekarang. Oke. Seberapa banyak sih perhatian yang dikasih? Bukan cuma ke rencana kerja atau struktur tim, tapi juga ke upaya aktif buat memelihara hubungan baik yang saling ngasih energi positif ini. Wah, ini dalam nih. Kadang kita lupa ya sama aspek energi ini, fokusnya ke tugas aja. Iya kan? Nah, pertanyaannya, di mana sumber energi yang mungkin tersembunyi ini bisa Anda aktifkan? Supaya bisa mendorong adaptasi bareng-bareng, inovasi bareng-bareng, pas nanti menghadapi badai berikutnya. Sesuatu buat Anda pikirkan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang tata kelola yang kuat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di podcast administrasi publik selanjutnya.